Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naka Mutiara dari kelas Direk Menteri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas IPS mata kuliah ESP. Yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan one input multi proses dalam penerapan ESP dan berikan contoh implementasi di suatu sistem informasi rumah sakit. Dalam ORP terdapat one input multi proses yang bertujuan untuk membuat suatu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien untuk dikelola. Sesuai dengan namanya, proses ini memungkinkan kita hanya menginput satu kali data, akan tetapi terintegrasi dengan proses lain. Hal ini tentunya membuat pemanfaatan waktu menjadi lebih cepat. Contoh implementasi pada sistem informasi rumah sakit, yaitu pada sistem informasi rumah sakit, bisa kita lihat pada proses penginputan data pasien yang ingin berobat atau rawat inap, penginputan hanya dilakukan satu kali, akan tetapi bisa membuat banyak proses terlaksana, seperti proses kajian biaya rumah sakit, proses pengobatan, rawat inap, dokter yang menangani dalam proses lainnya yang berhubungan dengan pasien. Atau juga bisa pada sistem gudang obat, dengan menginput data obat, kita mengetahui stok obat yang tersedia di gudang. ERP bertujuan untuk mengotomatisasi proses serta mengkoordinasi prosedur secara lengkap dan mengurangi proses kinerja yang memakan waktu. Yang kedua, dalam upaya untuk mengimplementasi ERP, kita sudah dapat memprediksi gejala awal yang dapat dijadikan pedoman berhasil atau tidaknya penerapan ERP yang akan kita laksanakan. Jelaskan gejala awal yang dapat dijadikan pedoman tersebut. Yang pertama, ERP ada untuk mendukung proses bisnis dan meningkatkan produktivitas, bukan sebaliknya. Yang kedua, setiap orang dalam perusahaan harus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan ERP. Saatnya, ERP ini menyangkut masa depan perusahaan. Kurangnya sumber daya juga bisa menjadi sebuah penyebab kegagalan. Yang ketiga, kesalahan perhitungan waktu implementasi juga menyebabkan kegagalan. Maka dari itu, perhitungan waktu harus diperhatikan. Yang keempat, kurangnya komunikasi dan pelatihan bisa menyebabkan kegagalan. Yang kelima, pelajari dengan baik kesuksesan dan kegagalan dari ERP. Jangan mencoba untuk membuat sendiri implementasinya. Dan yang keenam, terakhir, tentukan target implementasi dan pahami dengan baik. Maka dari itu, dalam pelaksanaan ERP dan untuk menghindari terjadi kegagalan, terlebih dahulu harus mempersiapkan sedemikian rupa dari berbagai sisi, serta sumber daya, tujuan, perhitungan waktu, biaya, dan komitmen. Yang ketiga, jelaskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dilakukannya pengaktifan data dalam aplikasi. Yang pertama yaitu ada saran untuk mencegah kehilangan dokumen yang belum diaktifkan dengan baik, berpotensi besar untuk hilang selamanya. Selain itu, dokumen yang belum diaktifkan akan menjadi sangat sulit untuk ditemukan. Apabila dokumen itu sangat diaktifkan, dokumen yang dikelola dengan sistem pengaktifan yang baik akan menjadi sarana pencegah kehilangan dan juga memungkinkan pengambilan kembali dokumen tepat. Yang kedua ada persyaratan hukum. Pengaktifan juga penting untuk alasan hukum. Banyak perusahaan yang tidak sengaja membuat dokumen yang seharusnya disimpan dengan baik. Sistem pengelolaan arsip yang baik akan memastikan jadwal retensi arsip dengan baik. Dan yang terakhir yang ketiga, meningkatkan keamanan perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan arsip yang baik dengan sendirinya memastikan keamanan informasi yang berada di bawah penguasaannya. Di situasi di mana serangan digital dan pelanggaran data semakin masif, maka perusahaan juga wajib memastikan dirinya memiliki sistem pengelolaan arsip yang baik. Dengan pengaktifan dokumen yang baik, perusahaan dapat melacak informasi dan meningkatkan perlindungan dari pihak ketiga yang tidak berwenang. Akhir kata, memiliki dari pengelolaan arsip yang baik sangat penting untuk kelangsungan bisnis dan memastikan kinerja perusahaan semakin baik.
Dan selanjutnya nomor 4 yaitu jika diketahui untuk memproduksi barang C diperlukan bahan baku A, B, dan C di mana produksi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah dari berikut. Pencarian nilai loading pada bahan baku buku C menggunakan Scientific Periode Recruitment PRC dengan intuisi lot sebesar 4 bulan, lifetime 1 bulan. Oke, di sini adalah tampilan hasil yang telah didapat lot pada bahan baku B menggunakan PRC. Jika sudah didapat, maka dapat dicari untuk bahan baku A dengan selanjutnya pencarian nilai loading pada bahan baku C menggunakan lot for lot dengan lifetime 1 bulan dapat dilihat pada tabel berikut. Jumlah nesting yaitu 14 ditambah 46 ditambah 30 tambah 20 ditambah 45 yaitu 168. Selanjutnya, pada buku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan adalah sebesar 2.500 unit untuk periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode POC dan terdapat lifetime 1 bulan. Dapat kita lihat di sini. Periode yang didapat pada bahan baku A dengan jumlah nesting yang didapat 4 ditambah 71 tambah 30 tambah 20 tambah 26 yaitu 111. Dan selanjutnya ada bahan baku B. Pencarian nilai loading pada bahan baku B menggunakan Scientific Order Quantity atau SOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20 dan lifetime 2 bulan. Dan dapat kita lihat di sini pada tabel hingga didapat jumlah nesting 3 ditambah 20